Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, kerabat dekat komunitas pemuda hijrah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat, berkah dan karunia yang pada pagi menjelang siang ini masih Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya. Terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, yang tanpa semua itu tentunya kita tidak dapat merasakan manisnya Islam, manisnya iman, dan manisnya berukhuwah Islamiyah, berkumpul dengan saudara-saudara se-Islam dan seiman. Salawat dan salam kita aturkan pula pada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah-sunnah beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Kerabat dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita. Terakhir kemarin kita berhenti di halaman 13 menyelesaikan fasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Kita masuk ke fasal berikutnya. Qala al-muallifu al-imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Fasal menjelaskan tentang niat ketika ta'allum, ketika ta'lim, ketika belajar, ketika ngaji. Tsumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Berikutnya, setelah kita mengetahui apa itu ilmu, beberapa hal terkait dengan keutamaan ilmu, ilmu apa yang prioritas utama kita pelajari, berikutnya dalam belajar la budda lahu minan niyati. Seorang muta'alim, orang yang ngaji itu harus punya niat, harus berniat fi zamani ta'allumil ilmi, ketika dia mempelajari ilmu, ketika sudah dijatuhkan pilihan, ketika sudah dia tetapkan ilmu ini yang saya pelajari, ketika dia belajar, ketika dia ta'alum, maka dia harus menetapkan niatnya, meneguhkan niatnya. Kenapa idzin niyatu? Karena niat itu hiyal aslu, adalah pondasi, fi jami'il ahwal, dalam seluruh keadaan, dalam seluruh kondisi. Apa dasarnya? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Haditsun sahih. Biasanya amalan itu tergantung pada niatnya. Hadits sahih. Kalau menurut jumhur ulama, innama sihhatul a'mal binniyat. Sah atau tidak sahnya amal itu tergantung pada niat.
Maka dalam mazhab Syafi'i orang itu kalau lupa niat amal jadi tidak sah. Orang wudu kok tidak niat, wudunya tidak sah, wajib diulang. Orang sholat lupa niat, sholatnya tidak sah, wajib diulang. Puasa juga sama. Puasa lupa niat, puasanya tidak sah, wajib diulang. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi, innama sawabul a'mal bin niat. Pahala dari amal itu bisa didapatkan dengan niat. Tidak berpengaruh pada sahih atau tidak sahihnya amal. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bersabda, kam min amalin, betapa banyak amalan itu yutasawwaru, punya casing. Yutasawwaru itu gampangnya gitu, punya casing. Bisurati a'malid dunya, dengan casing amal dunia. Tahu ya amal dunia ya. Amal dunia itu yang seperti apa? Amal dunia adalah amalan yang la thawabalaha, yang tidak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya. Itu amalan dunia. Jelas kan, kalau amal dunia tidak ada ganjarannya. Makan, minum, tidur, gojek, jalan-jalan, motor-motoran, banyaklah kita tahu amal-amal dunia. Yasiru, wawunya antum hapus saja. Yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah, yasiru menjadi bihusnin niyati, lantaran baiknya niat, lurusnya niat, min a'malil akhirah, menjadi amal akhirat. Amal akhirat itu apa? Allati sawabalaha, atau allati laha sawab. Amal dunia tapi bisa menjadi amal akhirat. Apa sebabnya? Lantaran niat. Ketoke cuma makan, ketoke turu, tapi turu-turunya itu berpahala. Itu bisa. Makanya kan sampai disebutkan tidurnya orang puasa itu berpahala kan? Itu bukan terus wah ya wis lah aku turu pagi-pagi jam 6:30 tidur, nanti bangun jam 11:30, sholat duhur rampung turu meneh pol ngasar bangun sholat turu meneh sampai nanti menjelang iftar. Ya enggak gitu juga. Sama aja kalau turunya orang puasa tapi dia tidak tahu bab niat. Yang dimaksud dengan tidurnya orang berpuasa berpahala itu ketika tidurnya diniati betul untuk menjaga puasanya. Diniati betul menjaga puasanya. Atau mungkin tidur di awal jam 7:30 tuh udah beres sholat isya, udah beres makan malam, kemudian bismillah saya tidur lebih awal, niat ingsun nanti jam 2, jam 2:30 bangun. Diniati mau tahajud 11 rakaat, kemudian mau murojaah kitab ta'lim muta'alim misalkan gitu. Nah itu nanti tidurnya dari jam 7:30 sampai 7:30 dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kelihatannya casingnya kan casing amal dunia, tidak ada pahalanya. Tapi lantaran husnin ya menjadi amalan yang ada pahalanya. Dan sebaliknya wa kam min amalin, betapa banyak amalan yutasawwaru bisurati a'malil akhirah, yang casingnya itu casing amal akhirat. Summa yasiru min a'malid dunya, tapi amalan akhirat itu kemudian menjadi amal dunia bisu inniyati, lantaran buruknya niat. Ketoke sik ngaji, taklim. Ketoke sholat jamaah. Tapi niatnya ora niat ingsun ngelaksanakan sholat jamaah, tapi niat ingsun ijol sandal. Coba. Ya sudah, dapatnya ya dapat ijol sandal itu. Dan ganjaran dalam tanda kutip ijol sandal
punya orang yang tidak dia ketahui itu. Kan gitu. Jadi niat ini menjadi perkara yang sangat penting sekali. Wayam bagi seyogianya ayyan wiyal muta'allimu, seorang muta'allim, orang yang ngaji itu meniatkan bitolabil ilmi, dengan tolabul ilminya apa yang hendaknya dia tuju dengan ngajinya dia. Yang pertama ridhallahi ta'ala wad darul akhirah. Ridha Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Jelas, jangan sampai ngaji itu hanya sekedar supaya mendapatkan ridhonya calon mertua. Khawatir nek aku ora sregep ngaji, kok nek ditakoni ngajimu ning endi, wis ngerti bab apa, plegak-pleguk ora mudeng, ditolak malah. Tuh. Wadarul akhirah, dan diniati untuk mendapatkan negeri akhirat, jangan hanya untuk mendapatkan dunia yang remeh, dunia yang hina, dunia yang sedikit. Wa izalatal jahli an nafsihi, niat yang kedua yang harus ditata oleh orang yang ngaji, orang yang belajar adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Wa izalatal jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Itu prioritas. Kita harus menjaga diri kita dari kebodohan. Kita musnahkan kebodohan dari diri kita. Terkhusus yang paling penting adalah terkait dengan takwa yang tingkat 1 dan tingkat 2. Kan gitu. Kemarin takwa kan ada 3 tingkatan kan? Tingkat yang pertama adalah takwa dalam arti menjauhi kekufuran. Apa saja yang merupakan bab-bab kekufuran kita jauhi, kita tinggalkan. Kemudian tingkatan takwa yang kedua kemarin adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Apa saja sih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa saja sih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam bab ini apa yang dilarang, dalam bab ini apa yang diperintah. Nah, kita pelajari. Kita pelajari. Untuk menjadi seorang pemandu wisata misalkan, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Nah, itu harus dipelajari. Supaya ketika dia menjadi pemandu wisata, betul-betul ketoe akmalid dunya tapi menjadi akmalul akhirah. Harus seperti itu mindset kita. Wa ansa iril juhal, terlebih lagi kalau sudah bisa menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang bodoh, seluruh orang-orang yang bodoh, sairil juhal. Ya tentunya kewajiban orang yang sudah berilmu kedua adalah mengamalkan, berikutnya mendakwahkan. Kan seperti itu. Dimulai dari yang terdekat, keluarga, istri, suami, anak, orang tua, baru menyebar ke yang lain. Berikutnya yang harusnya diniatkan oleh seorang muta'alim adalah wa ihya ad-din wa ibqa al-islam. Ihya ad-din itu menghidupkan agama. Hidupkan agama. Wa ibqa al-islam, dan meneguhkan, menetapkan Islam. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena sesungguhnya akan tetap eksis Islam ini adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Agama kita hidup ini ya dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mematikan ilmu Islam sampai nanti hari kiamat. Walaupun memang semakin hari ya akan terus diangkat terus orang-orang yang berilmu. Wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Zuhud dan takwa itu tidak sah kalau dengan kebodohan. Jadi zuhud dan takwa itu juga harus diiringi dengan ilmu. Wa ansyada Syekhul Imamul Ajallu Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim. Syekh Burhanuddin melantunkan satu syair untuk sebagian mereka, para sahabat-sahabat beliau.
Syairnya berbunyi fasadun kabirun alimun mutahattikun. Fasadun, kerusakan, kabirun, yang besar. Apa? Alimun mutahattikun. Seorang alim tapi dia mutahattik. Mutahattik itu orang yang tidak peduli rahasia dia atau keburukan-keburukan dia ditampakkan, kemudian diumbar. Orang alim tapi dia melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan, dosa, dan itu diumbar. Itu merupakan kerusakan yang besar. Kenapa? Karena orang alim itu kan cenderung untuk diikuti dan dicontoh. Ya dia sah-sah saja sih bilang, oh ini kan saya pribadi, yang dosa saya sendiri kok. Ya sah-sah saja dia bilang gitu. Cuma kan tidak dipungkiri bahwa posisi dia sebagai orang alim itu dicontoh dan diikuti oleh orang lain. Wa akbaru minhu, tapi ada kerusakan yang lebih besar dari alimun mutahattiku adalah jahilun mutanasiku. Orang bodoh tapi dia mutanasiku, muta'abbid. Orang bodoh tapi dia sruwegep ngibadah. Bodoh tapi sruwegep ngibadah. Kenapa? Karena kalau orang alim itu walaupun dia melakukan kerusakan, ketika dia beribadah, maka amal dia, iktikad dia masih sahih, masih lempeng. Tapi kalau orang bodoh, dia sergap ngibadah, kadangkala pada beberapa kasus itu iktikadnya salah, amalannya juga salah. Kan gitu. Ora iki aku pokoknya bar salat subuh kudune salat sunah ben akeh ganjarane. Bar salat subuh ba'diyah 2 rakaat. Itu kan repot. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Kedua golongan ini adalah fitnah yang agung di alam semesta. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang yang berpegang teguh atau meniru, mengekor pada dua kelompok ini dalam hal agamanya. Jadi ada berapa yang perlu kita niatkan dalam ngaji? Ridhallah wa darul akhirah, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain, menghidupkan agama. Kemudian yang berikutnya ini, wayanwi bihi, niat berikutnya seorang muta'alim adalah asyukra ala nikmatil akli wa sihhatil badani. Meniatkan untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Nah, kita diberi akal ini fungsinya kalau tidak kita gunakan untuk belajar, terus untuk apa? Kan gitu. Pengertian syukur sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ala ta'atil mun'im. Menggunakan, mengalokasikan seluruh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Diberi telinga sehat, tidak ada gangguan ya, tidak ada gangguan dalam pendengaran. Ya kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan lisan yang sehat, tidak pelo, tidak miring-miring, ngomongnya ya tetek. Ya kita pakai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanwi bihi iqbalan nas, tidak meniatkan dengan belajarnya itu iqbalan nas. Iqbalan nas itu caper pada manusia, mencari perhatian manusia. Walastijlaba hutamid dunya, tidak juga untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Wal karamata indas sultani wa ghairihi, tidak juga untuk mendapatkan kedekatan dengan penguasa.
wa ghairihi dan selain penguasa. Kan tidak sedikit orang yang belajar tapi semata-mata supaya dekat dengan penguasa. Kenapa? Karena orang itu kalau udah dekat dengan penguasa kan hal keduniaannya nanti gampang, mudah. Apalagi kalau dia faqih betul terhadap perkara-perkara yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Akhirnya nanti penguasa pesen apa, ya difatwakan sebagaimana apa yang dipesenkan oleh penguasa. Nah itu berbahaya. Seharusnya fatwa itu tidak sesuai dengan pesanan penguasa. Tapi ya betul-betul ala ilmin dan ala waqi'in. Berdasarkan ilmu dan waqi', fakta, realitas seperti apa di lapangan. Nah itu yang harusnya difatwakan. Bukan semata-mata karena pesanan penguasa. Makanya kita baca dalam lembar-lembar sejarah para tabi'in itu banyak yang menjauh dari para khalifah. Menjauh dari para khalifah. Bahkan diiming-imingi dinar dirham seberapa banyak pun tetap menjauh. Dan sering kita dapati kisah-kisah para tabi'in itu justru malah didatangi oleh para khalifah. Gitu. Qala Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu taala, Muhammad bin Al-Hasan berkata, "Lau kana an-nasu kulluhum abidi," sekiranya seandainya seluruh manusia itu budakku, la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim, pasti betul-betul akan aku merdekakan mereka semua, wa tabarra'tu an walaihim, dan aku akan melepaskan diri dari perwalaan mereka. Maksudnya perwalaan mereka ini gini, jadi kalau ada seorang tuan punya budak kemudian dimerdekakan, maka nanti si tuan yang memerdekakan budak itu berhak menjadi asobahnya si budak. Asobah itu adalah urutan dalam pembagian warisan di mana dia berhak mendapatkan warisan dari si budak tersebut. Nah, seandainya seluruh manusia itu adalah budakku, kata Muhammad bin Al-Hasan, maka mereka semuanya akan aku merdekakan, kemudian aku akan melepaskan diri dari perwalaan mereka. Padahal kalau seluruh manusia itu budak dia dimerdekakan, maka artinya Muhammad bin Al-Hasan berhak mendapatkan seluruh warisan dari mantan budaknya kan. Tapi kata Muhammad bin Al-Hasan, dan aku akan melepaskan diri dari perwalaan mereka. Wa man wajada ladzatal ilmi, siapa yang sudah mendapatkan lezatnya ilmu, wal amali bihi, dan mengamalkan ilmu, qallama yarghabu fi ma indan nas, maka jarang sekali dia akan suka atau cinta terhadap apa yang ada di sisi manusia. Dia akan cenderung menjauhi apa yang disukai oleh manusia. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah kan sampai pernah mengatakan, seandainya saya bisa membuat seluruh tubuh saya itu seperti telinga, maka saya akan menjadikan seluruh tubuh saya seperti telinga. Dalam hal apa? Menikmati ilmu. Menikmati ilmu. Nah, tingkatan kelezatan yang kita rasakan ketika taklim ini sudah seberapa? Nah, kita ukur masing-masing, kita ukur. Kalau belum lezat banget menikmati ilmu sebagaimana lezat menikmati dadar anget-anget dengan nasi dari rice cooker ketika hujan turun, ya berarti perlu ditingkatkan lagi kecintaannya terhadap ilmu. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallul Ustadu Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah ta'ala syi'ran, li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran. Ustadz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim mendendangkan satu syair ketika mengimlak kepada Abi Hanifah, man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi. Man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu lil ma'adi, untuk mendapatkan akhirat, faza,
dia akan beruntung bifadlin minar rosyadi, dengan keutamaan berupa ar-rosyad. Ar-rosyad itu bimakna as-sadad wal istiqomah ala-din, lempeng lurus baik dalam agama. Baik dalam agama. Faya li khusrani talibihi linaini fadlim minal ibadi. Faya li khusrani, duhai betapa ruginya talibihi, orang yang menuntut ilmu, linaini fadlim minal ibad, hanya untuk mendapatkan karunia dari hamba, dari manusia. Allahumma illa, kecuali idza talabal jaha, kalau ada orang yang menuntut ilmu diniati untuk mendapatkan jabatan, jabatannya ini akan dia gunakan lil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, wa tangfidil haqqi, dan untuk menunaikan hak pada yang berhak, wa i'zaziddin, dan untuk membuat agama ini menjadi wibawa, memuliakan agama. La li nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri, wa hawahu, bukan juga untuk menuruti hawa nafsunya. Fayajuz, maka diperbolehkan. Ada pengecualian, diperbolehkan diniati untuk mendapatkan jabatan, tapi jabatannya kalau dia fungsikan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menunaikan hak pada yang berhak, dan memuliakan agama, bukan untuk diri sendiri dan bukan untuk menuruti hawa nafsu. Fayajuzu dzalika, maka yang demikian itu diperbolehkan, tapi biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar, hanya sekedar untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah selesai, ya sudah, tinggalkan lagi jabatannya. Karena memang orang itu kalau sudah kelep, ya bahasa kita, kelep di dunia itu kan rada angel untuk dijunjat. Dijunjat itu apa bahasa Indonesianya ya? Wayam bagi li talibil ilmi, seyogianya orang yang menuntut ilmu ayyatafakkara fi dzalika, untuk terus memikirkan yang demikian ini. Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsir, sesungguhnya dia itu belajar dengan kesungguhan yang banyak. Dia belajar ini kan dengan keletihan. Fala yasrifuhu ila dunyal hakirah al-qalilah al-faniyah, jangan sampai kesungguhan yang besar itu, keletihan yang sudah dia alami itu justru dia alokasikan hanya untuk mendapatkan dunia al-hakirah yang hina, al-qalilah yang sedikit, al-faniyah yang pasti akan hancur dan musnah. Hakirah, hina sekali, dunia itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Qalilah, dikit sekali, dunia itu tidak lebih dari satu tetes air yang jatuh dari jari yang kita celupkan dalam lautan. Faniyah jelas akan musnah, akan hancur. Dunia ini tidak lama. Syi'run, ada satu syair, hiya dunya aqallu minal qalil. Dunia itu perkara yang paling sedikit, aqallu minal qalil. Sedikitnya perkara yang paling sedikit itu ya dunia, maksudnya gitu. Wa asyikuha, pecandu dunia, adzallu minadz dzalil. Sehina-hinanya orang yang hina itu ya pecandu dunia. Wa asyikuha adzallu minadz dzalil. Kita bacanya keren ya, bahasa Arabnya ini kan bagus sekali syairnya. Hiya dunya aqallu minal qalil wa asyikuha adzallu minadz dzalil. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, tusimmu, membuat tuli, bisihriha, dengan sihirnya dunia ini maksudnya. Qauman, membuat tuli satu kaum, wa tu'mi, dan membuat buta.
Dunia ini itu sihirnya bisa menjadikan satu kaum tuli dan bisa juga membuat buta. Fahum mutahayyiruna bila dalil. Kalau sudah tuli dan buta, maka mereka akan mutahayyirun, bingung, bila dalil, tanpa petunjuk. Kerabat dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kelompok di dunia ini yang tidak akan pernah kenyang. Siapa mereka? Yang pertama adalah thalibud dunya, orang yang mencari dunia. Yang kedua, thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Itu dua kelompok ini tidak akan pernah kenyang. Kalau ada orang ngaji kok ngaku wis wareg ngapusi, ilmu itu tidak akan pernah habis. Gitu. Orang yang sudah tenggelam dalam dunia, menuntut dunia, itu juga tidak akan pernah kenyang. Alah mbok diweki gaji sesasi 80 yuta nek cek kurang rasane. Hawane lho cek kurang. Iki nek sebulan bisa 800 juta lebih sip ini. Nanti 800 juta juga akan kurang lagi. Iki nek sesasi 8 miliar tah tambah sip meneh. Mesti gitu. Akan gitu seterusnya. Orang yang belajar juga gitu. Awalnya belajar matan fikih. Dari yang kecil lah saya belajarnya yang paling tipis sudah belajar. Tapi ketika belajar, ini kok kayaknya ini kurang ini. Ini kalau seperti ini hukumnya gimana? Nanti dia akan terpancing terus untuk mempelajari yang lebih tebal dan lebih tebal. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tama'i fi ghairi matma'in. Seyogianya ahli ilmu itu, orang yang berilmu itu, la yudhilla nafsahu, tidak menghinakan dirinya, bit-tama'i, dengan tamak, fi ghairi matma'in, pada yang bukan ranahnya dia untuk tamak, untuk rakus. Ahli ilmu itu harusnya rakus di bidang apa? Ya di bidang ilmu, bukan di bidang dunia. Kok ada ahli ilmu kok tamaknya, rakusnya justru di dalam hal dunia? Ya berarti dia sudah yudhilla nafsahu, menghinakan dirinya sendiri. Wa yataharroza, dia juga harus menjauhi amma fihi madallatul ilmi wa ahlihi, perkara-perkara yang mana di situ ada kehinaan terhadap ilmu dan ahli ilmu dan ahli ilmu. Wa yakuna mutawadi'an, ahli ilmu itu harus mutawadi'an, rendah hati. Wa tawadu itu apa? Rendah hati itu apa? Bainat takabburi wal madallah, antara sombong dan menghinakan diri. Menghinakan diri itu kan, nggih Pak niki kula panci mboten gadah napa-napa ya Pak, tolong sih Pak dianu Pak, ngemis-ngemis. Mangke kula purun ngeten. Nah, itu kan terlalu menghinakan diri. Tidak juga sombong. Wani pira ngundang aku? Halah, gur 500.000. Gah. Enggak gitu juga. Wala iffatu kadzalik, iffah itu menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri itu ya sama, bainat takabbur wal madallah, antara sombong dan menghinakan diri. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Hal-hal tentang ini bisa kita ketahui, bisa kita pelajari dalam kitab-kitab pembahasan tentang akhlak. Lebih detailnya maksudnya. Ansyada Syekhul Imamul Ajallul Ustadz Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar syi'ran li nafsihi. Ada satu syair yang didendangkan oleh Syekh Ruknul Islam yang lebih dikenal dengan Adibil Mukhtar. Innat tawadu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya rendah hati itu min khisalil muttaqi, merupakan bagian dari sifat akhlaknya orang yang bertakwa. Wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Dengan rendah hati itu orang yang bertakwa ilal ma'ali yartaqi, bisa terus mendaki menuju derajat yang tinggi. Wa minal ajaibi, di antara
perkara yang mengherankan, mengagumkan, di antara hal yang merupakan keajaiban adalah ujbu man huwa jahilun, ujubnya, bangganya, kagumnya orang yang bodoh fi halihi, terkait dengan kondisi dirinya, ahwas sa'idu amisyaqiyu, apakah dia tergolong dari orang-orang yang bahagia atau orang yang celaka. Maksudnya setiap orang itu kan tidak ada yang tahu apakah nanti dia masuk surga atau neraka. Kok ada orang yang tidak tahu tapi dia bangga dengan dirinya sendiri? Inilah keajaiban yang sesungguhnya. Am kaifa, dia juga tidak tahu bagaimana yukhtamu umruhu auruhuhu, bagaimana nanti umurnya akan diakhiri oleh malaikat maut. Bagaimana nanti ruhnya akan dicabut oleh malaikat maut. Yauman nawa, pada hari kematian dia. Mutasaffilun au murtaqi. Mutasaffilun itu ndelosor ke dasar neraka, au murtaqi atau akan naik ke surga. Maka tidak sepantasnya seorang hamba atau orang yang alim, orang yang berilmu untuk sombong. Wal kibriya'u, kesombongan itu li rabbina sifatun bihi, sifat yang khusus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhsusatun, khusus ya. Fatajannibanha wattaqi, jauhilah kesombongan itu, wattaqi, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong, pengertian sombong sudah pernah kita bahas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Di antara faktor yang bisa menjadikan orang sombong itu adalah ilmu. Dan sungguh lebih ajaib lagi kalau ada orang yang tidak berilmu tapi dia sombong. Orang berilmu kan wajar sombong, duwe ilmu kok ada yang disombongkan. Kalau orang bodoh, wis bodoh, sombong meneh. Kan gitu. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi. Imam Abu Hanifah pernah berkata kepada para sahabatnya, kepada murid-muridnya, azimu amaimakum, perteballah. Amaim itu jamak dari amimah, sorban yang diikatkan di kepala. Wawassi'u akhmamakum, dan lebarkanlah lengan kalian. Loh, bukannya kalau yang seperti itu justru tindakan bangga dan seakan-akan sombong. Wa innama qala dzalika, kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan yang seperti itu? Li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, supaya ilmu dan ahli ilmu itu tidak diremehkan, tidak direndahkan. Ada kalanya memang kita itu perlu untuk terlihat sederhana biasa, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita harus jaga image, harus berpakaian sebagaimana kondisi dan situasi, kan gitu, untuk menjaga izzah, kewibawaan dari ilmu dan ahli ilmu. Wa yambagi li talibil ilmi, seyogianya penuntut ilmu ayyuhassila, untuk mengoleksi kitab al-wasiyah, kitab al-wasiyah, satu kitab namanya al-wasiyah, allati katabaha Abu Hanifah, yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, li Yusuf bin Khalidin As-Sumti, ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid As-Sumti rahmatullahi alaihi, indar ruju'i ila ahli, ketika pulang kepada keluarganya. Yajiduhu man yatlubu, orang yang mencarinya pasti akan mendapatkannya. Jadi dulu adatnya orang para salaf dulu itu kalau meguru
kepada satu imam, satu syekh ketika pulang itu nanti dia minta wasiat, minta nasihat. Nah, ini Yusuf bin Khalid As-Sumti diberi wasiat oleh Imam Abu Hanifah, ditulis oleh Imam Abu Hanifah, diberikan kepada Yusuf bin Khalid As-Sumti. Nah, risalahnya Imam Abu Hanifah ini diberi judul Al-Wasiyah. Wa kana ustaduna Syekhul Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahul aziz. Ustadz kami Syekh Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu. Kalau disebutkan nama ulama kemudian ada kata qaddasallahu ruhahu, itu menurut syarih, menurut pensyarah matan ini berarti Allah Subhanahu wa taala sudah pernah menampakkan karomah beliau. Jadi Ali bin Abi Bakar ini pernah ditampakkan karomahnya. Tapi ingat, karomah itu beda dengan mukjizat. Kalau karomah itu tidak bisa diminta sewayah-wayah, tidak bisa diminta sewayah-wayah, dan biasanya berlaku cuma sekali, 2 kali, itu karomah. Amaroni bi kitabatihi indar ruju'i ila baladi wa katabtuhu. Beliau memerintahkan kepadaku untuk menulis al-wasiyah tadi ketika pulang ke negeriku. Aku pun menulisnya. Wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Seorang pengajar, seorang mufti harus menggunakan kitab itu dalam bermuamalah, bergaul dengan manusia, dengan orang lain. Selesai fasal tentang an-niyah fi halid ta'alum, niat ketika belajar. Kerabat dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu fasal ini teman-teman semua kami harapkan untuk menata hatinya, menata jiwanya, menata dirinya untuk betul-betul ikhlas dalam menghadiri taklim atau nanti menghadiri event-event yang diadakan oleh komunitas pemuda hijrah. Seyogianya setiap kegiatan itu diniati betul-betul untuk tadi itu. Yang paling penting yang pertama adalah ridhollah wa daral akhirah. Ridho Allah dan mengharapkan untuk mendapatkan negeri akhirat, bukan untuk yang lain. Adapun kok misalkan dari komunitas ini yang jomblo kok untuk jodoh, ya sudah, itu bonus aja. Atau mungkin dari komunitas ini yang asalnya tidak punya pekerjaan, delalah ada relasi di sini yang sedang butuh pekerja, ya sudah, itu bonus aja. Anggap saja itu sebagai kelebihan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan lantaran niat ikhlas kita dalam tolabul ilmi, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya pembahasan kita untuk hari ini. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita bahas fasal fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati alaihi. Fasal menjelaskan bagaimana memilih ilmu, memilih ustadz dan memilih teman, serta bagaimana untuk teguh dalam pilihan yang sudah kita jatuhkan tersebut. Memilih ilmu, di awal kan sudah ada klasifikasinya, prioritasnya. Nah, ini nanti ilmu apa yang harus kita pilih. Oh, saya perlu belajar ilmu fikih toharoh. Nah, fikih toharoh ini yang kita pelajari nanti dari kitab apa, dengan ustadz siapa, saya milih kawan yang seperti apa. Nanti akan kita bahas insyaallah di fasal berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Ada salah kata, salah tindak tanduk, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya ya, yang bisa menambah keimanan kita ya, yang bisa menambah semangat kita untuk terus menghadiri kajian-kajian, menghadiri majelis ilmu ya tentunya. Dan teman-teman untuk sisa waktu ini
saya persilakan kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Saya boleh lewat kertas boleh, atau yang mau ditulis lewat kertas boleh, atau yang mau di chat atau menghubungi panitia lewat DM atau lewat WA juga boleh ya. Silakan bagi teman-teman, saya persilakan bagi teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada dari Ikhwan, ada? Sudah mengerti semua ya, sudah menguasai ya namanya ya. Antara menguasai sama Masya Allah ya. Dari Akhwat juga sama, sudah menguasai ya. Sudah. Nggak ada ini? Yakin nanti nyesel loh pulang kajian ini, aduh sayangnya ada yang ganjel pulang dari kajian mungkin yang mau ditanyakan ya. Atau mungkin seputar di luar tema gak apa-apa Tat? Gak apa-apa ya, di luar tema silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai hukum-hukum yang mungkin kurang jelas bagi teman-teman, atau mungkin saya ingin beli ini lewat ini nih Tat, kira-kira boleh apa enggak nih Tat? Nah itu silakan ditanyakan ya. Ada? Atau masih ditulis tuh? Itu awat kode itu? Oh enggak, oh, maaf salah tangkap. Ya ada nih. Kalau nggak ada saya yang tanya nih ke ustadznya tentunya ya. Ya Tat, saya mau tanya Tat. Pas saya saat menghadiri kajian itu ada beberapa istilahnya kondisi yang berbeda. Nah sebenarnya untuk adab-adab sendiri dalam majelis ilmu itu seperti apa Tat? Adab dalam majelis ilmu. Yang tolebul ilmunya Tat. Mungkin apa harus Ustadz lagi ceramah terus di sela boleh tanya, atau mungkin tunggu selesai dulu baru ditanyakan, atau gimana itu Tat? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terkait dengan adab dalam majelis ilmu, ya sebenarnya itu bisa kita jadikan sebagai satu pertemuan kalau kita mau membahas terkait dengan adab dalam majelis ilmu. Kalau yang pernah kita baca dalam lembar-lembar sejarah, para sahabat Rasulullah itu ketika bermajlis dengan beliau sampai ada burung yang bikin sarang pun mereka tidak sadar, kan gitu. Saking antengnya beliau-beliau dalam ngaji, kan gitu. Tentunya itu memberikan satu gambaran kepada kita. Bisa kita bayangkan bagaimana khusyuknya para sahabat dalam bermajlis ilmu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kaitannya dengan bertanya, apakah boleh menyela atau tidak? Ya jelas tidak boleh menyela di tengah-tengah. Kecuali memang sudah ada kesepakatan dari awal antara ustadz dengan pelaksana. Ini nanti satu paragraf selesai kita diskusi, paragraf selesai kita diskusi, nah lain persoalan. Jadi seputar itu. Jadi kalau memang tidak ada kesepakatan di awal, ya tentunya itu bukan adab yang baik. Seperti itu. Allah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Sudah agak fresh lagi. Oh, mau tanya ya, Mas? Silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terkait dengan jabatan tadi ya, yang masuk dalam pengecualian. Bila ada orang yang di awal dia berniat untuk mendapatkan jabatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah selesai, apakah hukumnya wajib bagi dia untuk menanggalkan jabatan tersebut? Iya. Harus segera dia tinggalkan sebelum dia dimakan, digerogoti oleh jabatan tersebut, untuk dilahap habis oleh kekuasaan yang sudah dia pegang. Kalau kondisinya dia di awal tidak berniat untuk mendapatkan jabatan, tapi kemudian tiba-tiba dia mendapatkan jabatan, atau tiba-tiba kok gambarannya kurang gitu ya, dipaksa untuk menjabat suatu jabatan tertentu, maka dia timbang dirinya. Apakah bila dia menerima jabatan tersebut dia masih bisa menjaga ilmu yang dia miliki, kesohihan ilmu tersebut, kelurusan ilmu tersebut, apakah dia masih akan bisa menjaga aplikasi dari amal tersebut. Nah, itu aspek-aspek yang harus dia timbang. Karena ketika tadi kita singgung banyak tabi'in yang menjauh dari penguasa, dari para khalifah, ada juga tabi'in yang justru menjadi penasehat khalifah dan terbukti berhasil dia. Akhirnya kan di sela-sela Bani Umayyah itu diangkatlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu kan jasanya seorang tabi'in, saya lupa namanya itu. Itu ya seperti itu. Kalau kita bisa berposisi seperti itu ya tafadhol, diambil saja jabatannya. Cuma kan hari ini Allah alam bisawab ya, sepertinya kok jabatan dan kekuasaan itu lebih sangat banyak mandorotnya dibanding manfaatnya. Itu kalau kita bisa menggunakan tangan orang lain untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang sudah punya jabatan, sepertinya itu lebih menyelamatkan diri kita daripada kita sendiri yang mendapatkan jabatan tersebut. Kecuali itu tadi ya, betul-betul kita dari dalam diri kita sendiri kuat, kemudian ada banyak orang yang mendukung kita, sehingga kita betul-betul bisa terjaga. Allah a'lam bishawab. Itu sudah cukup atau mau tanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Babang Tafan, silakan. Tentang niat ketika belajar, Tat. Niat ketika belajar seringkali kan kita kalau fase tolabul ilmi katakanlah gak cuma ilmu agama ya, banyak ilmu gitu. Niat awal kita itu gak sesuai dengan apa-apa yang diterangkan oleh Syekh di bukunya itu. Niatnya bukan karena untuk ridho Allah dan negeri akhirat, niatnya bukan karena ingin menghilangkan kebodohan. Katakanlah di tengah jalan kemudian kita tahu bahwa niat yang harus diniatkan itu seperti itu. Terus di tengah jalan kita mengubah niatnya itu gimana, Tat? Cukup mengubah niat dalam hati atau cukup beristighfar terus meluruskan niat kita atau bagaimana? Terus hal itu berlaku di semua ibadah. Soal niat itu gak cuma thalabul ilmi, mungkin ibadah yang lain mungkin atau hanya berlaku bisa mengubah niat di tengah-tengah itu, niat ketika belajar ini tadi. Begitu, Tat. Langsung jawab dulu Mas ya. Iya, Tat. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terkait dengan niat, jadi ada satu kalam salaf ya, kurang lebih maknanya beliau curhatnya gini: aku dulu menuntut ilmu ini tidak untuk mendapatkan ridha Allah, fa'aba ayyakuna illa lillah. Ajaibnya ilmu yang sudah saya pelajari ini itu dia enggan kalau saya niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan sendirinya ketika dia belajar terus ngaji,
ilmu itu menuntun dia untuk ikhlas lillahi ta'ala. Dan memang tabiat ilmu yang betul itu harusnya seperti itu. Kok ada ilmu justru membawa kita semakin melenceng untuk tenggelam dalam dunia, itu ya berarti kalau ndak ilmunya yang ndak benar, berarti orangnya yang sudah salah mindset pikirannya. Yang harus dia lakukan ya ketika dia terbawa untuk memperbaiki niat, ya langsung segera dia perbaiki niatnya. Itulah kenapa judulnya an-niyah fi halid ta'allum, niat ketika belajar, bukan sebelum. Karena kalau kita berbicara terkait dengan ibadah, maka nanti kajian kita antara sah atau tidak sah. Niat kita di awal itu sudah ada atau belum. Kalau sudah ada berarti nanti ibadahnya sah. Soal nanti apakah ibadah itu berpahala atau tidak, pahalanya itu 199 atau 79 atau 49 atau cuma 19, ya itu nanti tergantung ketika dia menjalani ibadah tersebut. Kan gitu. Sudah sering kita dengarkan dari para ustadz, sama-sama sholat satu shaf, itu ada orang yang sholatnya ganjarannya 100, ada yang ganjarannya 50, ada yang ganjarannya 30. Kenapa? Karena ada yang 4 rakaat, 3 rakaat dipakai untuk mikir dagangan, ya kan? Baru mau Al-Fatihah terus mikir, oh iya deng, aku lali urung upload, kok tak upload kan gitu kan. Ada yang gitu, kan gitu. Gitu kurang lebih. Allah alam bisawab. Cukup Mas Bambang Tampan. Oke. Tanyanya selanjutnya ada? Ada. Oke, silakan Mas Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kaitannya kalau sesuatu itu tidak bisa kita tunda, harus dikerjakan segera. Dan media untuk mendapatkan ilmu itu tidak bisa didapatkan segera, harusnya kalau bisa sih ditunda dulu. Cuma kalau memang tidak bisa ditunda, ya Allah alam. Allah SWT semoga mengampuni apa yang dia kerjakan tanpa ilmu tersebut. Tapi jangan sampai aktivitas yang bisa ditunda dan kita tidak tahu ilmunya, kemudian dengan sembrono kita kerjakan tanpa kita tahu ilmunya. Apalagi posisi kita sudah sadar bahwa mengerjakan satu aktivitas tertentu itu harus tahu dasar ilmunya. Apalagi kaitannya dengan dosa dan pahala itu tadi. Gitu. Kalau dengan sengaja tidak mau mencari tahu, ya jelas nggak apa-apa lah, nanti kalau saya tahu nanti malah dosanya tambah besar, mending saya nggak usah tahu aja. Ya, itu ya salah lagi gitu. Iya. Memang orang yang sudah tahu kemudian menerjang itu dosanya lebih besar. Tapi orang yang tidak mau tahu itu juga dosa tersendiri. Dosa tersendiri. Dia mengerjakan tanpa ilmu dosa, dia tidak mau tahu dengan ilmu juga dosa lagi. Allah alam bisawab. Cukup Mas Yus? Cukup ya? Nah ini ada pertanyaan dari Ahwatat. Dari @fulanah ya. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana adab berdakwah kepada keluarga, terutama orang tua? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Adab berdakwah kepada orang tua
itu kalau kita mau ambil contoh yang paling baik itu bisa kita ambil sampelnya dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita buka dalam surat Maryam itu ya. Di surat Maryam itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada ayahandanya itu masih pakai menggunakan panggilan ya abati. Wahai ayah kesayangan saya. Kan seperti itu. Jadi untuk dakwah kepada orang tua itu memang mengedepankan kasih sayang. Mengedepankan kasih sayang. Karena walau seperti apapun orang tua, sebodoh apapun orang tua, atau sedurhaka apapun orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap orang tua ya orang yang sudah melahirkan kita dan merawat kita dari kecil. Yang seperti itu. Jadi memang berdakwah kepada orang tua diawali dengan itu tadi, mengedepankan kasih sayang. Kalau bisa tanpa terlalu banyak mentausiai, akan lebih baik kalau kita bisa memancing orang tua untuk bertanya. Kalau orang tua bertanya itu kita lebih enak untuk ngasih tahu daripada kita, "Lho Pak, ora ngono Pak, iku ngene." Kalau seperti itu biasanya orang tua itu akan mudah tersinggung. Apalagi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu kasar, terlalu kaku. Jadi seperti itu. Dan secara umum seperti itu ya, karena nanti memang perlu dipilah-pilah. Orang tua itu kondisinya yang mau didakwahkan kepada orang tua ini apa, kemudian orang tua itu psikologinya seperti apa, ada perbedaan background organisasi dan keyakinan atau tidak. Nah, seperti itu. Dan itu nanti bisa diputuskan oleh masing-masing dari kita. Misalkan terkait dengan ritual-ritual kesyirikan, misalkan seperti itu ya, masih ngirim sajen misalkan, itu kan jelas perbuatan syirik. Nah, maka langsung kita kasih tahu, "Lho Pak, ndek wingi kula ngaos niku nek tiyang ngibadah kepada selain Allah niku musyrik ya Pak. Nek musyrik niku mangke ancamannya tidak bisa masuk surga." Lah iki ora ngibadah ya nang. Lho tek mboten ngibadah niku pripun Pak? Niki kan memberikan persembahan kepada selain Allah. Jenengan nggih ndonga kepada selain Allah. Padahal doa itu ibadah Pak. Nek ibadah niku mboten angsal kepada selain Allah. Lah suwi nang nek aku ndonga orang Allah ora diijabah-ijabahin. Nah, kita masuk di situ kasih tahu. Nah, doa itu emang tidak semuanya kita njaluk supra atau diwehi supra nggih mboten Pak. Kadang kita njaluk supra diparingine PCX nggih saged Pak. Gitu. Masuk di situ. Kalau mungkin yang kita mau dakwahkan adalah perkara-perkara yang sifatnya sunnah, kita pengen, wah kita sudah semangat untuk saum Senin Kemis, puasa Daud misalkan, sholat sunnah, orang tua kita masih belum tahu terkait dengan itu ya. Berarti sesekali pas bercengkrama kita ngobrol, kita kasih tahu. Yang pasti semuanya diawali dari itu tadi, mengedepankan kasih sayang, pererat hubungan. Kalau sudah dekat, sudah akrab itu biasanya nanti dakwah lebih bisa masuk daripada kita atos-atosan itu udah repot. Allah alam bisawab. Itu yang bisa saya jawab terkait dengan itu, karena itu nanti juga perlu pembahasan yang panjang. Allah alam bisawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin perihal terkait tentang keluarga atau kehidupan sehari-hari mungkin yang ingin ditanyakan? Silakan. Masih menabung ya Tat? Atau sudah cukup kan? Saya manut dengan pembawa acara. Oh gitu. Oke. Oke, siap Tat. Ada? Sebenarnya ada Tat, cuma di luar tema, tetapi ini sedikit mewakili pertanyaan dari saya juga.
Kalau bisa jawab saya jawab. Kalau enggak ya berarti PR. Apa itu? Ya, oke. Dari Ahwat ya ini yang tanya Ahwat ya. Nggak usah saya sebutkan namanya ya, nanti tolong jangan di stalking, nanti bahaya malah ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kalau kita dihadapi dua pilihan jodoh, benar ya, jangan yang bujang-bujang langsung menegakkan punggung ini ya. Saya ulangi ya Ustadz. Kalau kita dihadapi dua pilihan jodoh, cara meyakinkan diri adalah dengan sholat istikharah. Pertanyaan saya, bagaimana tanda-tanda dari Allah kalau itu adalah pilihan yang tepat? Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sejauh yang pernah saya baca dan saya pelajari terkait dengan sholat istikharah, memang diantara tandanya itu lewat mimpi. Memang diantara tandanya lewat mimpi. Bahkan sampai beberapa orang itu salah paham. Wah, aku wis istikharah kok ora ngimpi-ngimpi. Rak diimpeni iki piye? Iki apa ora ono sing pas? Harus tak tolak semua apa gimana gitu. Rak diimpen-impeni gitu. Memang diantaranya itu lewat mimpi, tapi yang justru menjadi pertanda yang besar itu kemana hati kita condong setelah kita istikharah. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Ketika istikharah kita itu sudah jujur, sudah kita sampaikan kepada Allah, ini fulanah A, fulanah B, atau fulan A dan fulan B, pilihkan ya Allah mana yang terbaik untuk saya. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menggerakkan hati kita untuk condong kepada salah satu dari dua itu. Condongnya itu ya nanti ada aja. Tiba-tiba kelingan fotonya yang di biodata gitu kan, atau tiba-tiba pengen main ke daerah salah satu dari dua biodata itu. Nah itu. Jadi alam yang saya pelajari dan yang saya tahu itu memang diantaranya itu lewat mimpi, tapi tidak selalunya lewat mimpi. Nanti istikharah pisan ora ngimpi, istikharah meneh, ora ngimpi ya Allah kakean turu. Nunggu ngimpi. Enggak gitu juga. Jadi kecondongan hati itu tadi. Allah alam bisawab. Sangat memotivasi saya sendiri terutama ya. Jadi seger lagi ya dari pertanyaan tadi nampaknya. Saya kira cukupkan ya karena waktunya sepertinya sudah menunjukkan dur. Mungkin bagi teman-teman kalau ada yang ada pertanyaan yang masih ganjel bisa ditanyakan lewat via media online ya. Nanti bisa saya konfirmasi sama Ustadz kami ya, terutama Ustadz Farid ataupun Ustadz Hanafi juga. Ataupun mungkin next pertemuan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk gitu ya. Saya kira gitu karena waktunya yang sudah menunjukkan pukul 11.40 ya ini ya. Baik teman-teman, oke. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya di pekan 1 ya, artinya 2 pekan kembali di bulan Januari ya. Wah Masya Allah sudah memasuki tahun baru juga ya di bulan Januari. Insya Allah kita akan mengadakan kajian yang selanjutnya. Dan insya Allah juga untuk pekan selanjutnya kita juga ada kajian yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Mitis ya, Al-Ikas Kembang, Al-Ikas Kembang yang membahas tentang keluarga. Nah, tadi yang tanya tentang jodoh mungkin bisa hadir di sana ya, mungkin ditanyakan sama yang lebih spesifik nih, karena ada kajian tentang keluarga ini langsung dibawahi oleh Ustadz Tri Asmoro, yaitu pakar ilmu tentang keluarga. Nah, itu mungkin yang lebih detailnya seperti itu. Ya, bagi mungkin yang
bujang, maaf Afan, kayaknya sensitif ya. Bagi yang ingin masih istiqomah sendiri ini ya, atau masih ingin mencari ilmu tentang keluarga, tafadol, silakan untuk datang ke Masjid Al-Ikhlas Kembang ya. Gitu. Teman-teman, kita sama-sama mendoakan teman-teman kita yang mungkin sedang sakit. Mari kita doakan semoga segera disembuhkan penyakitnya, semoga dengan sakitnya digugurkan dosa-dosanya. Kemudian tidak lupa kita berdoa kepada kaum muslimin yang di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di Uighur ya, kita doakan supaya segera mereka bisa terbebas dari kesusahan ya, terbebas dari kejahatan yang dilakukan oleh kaum non muslim kafir gitu ya. Dan tidak lupa juga kita doakan kepada negara kita sendiri ya, supaya dijauhkan dari musibah-musibahnya serta diamanahkan kepada pemimpin yang mungkin amanah gitu ya. Saya kira cukup dari saya akhiri. Apabila saya ada kata yang mungkin kurang berkenan di hati kerabat dekat ini, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai sini. Kita akhiri dengan doa tafakur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.